Tiga. Halo, perkenalkan saya David Wani Priadi, peserta pelatihan dasar CPNS Balai Pendidikan Latihan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, angkatan 35, kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya kebetulan ada tugas nih, sebuah podcast review film. Film yang akan saya review kali ini ada dua nih kebetulan, yaitu Cahaya dari Timur sama Laskar Pelangi. Untuk bahas film ini enaknya saya perlu teman kan, karena itu kebetulan saya kedatangan narasumber nih, teman saya sendiri sih satu kelompok yang kebetulan punya hobi nonton film. Perkenalkan, namanya Mas Didi Ardianto. Izin memperkenalkan diri, Mas David. Iya. Perkenalkan, nama saya Didi Ardianto, serta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 35, kelompok 2, nomor absen 19. Oh iya, lengkap banget ya Mas Didi ya. Terima kasih Mas Didi. Nah, Mas Didi nih, Mas Didi tahu kan film Cahaya dari Timur sama Laskar Pelangi? Tahu Mas, kebetulan karena ini penugasan untuk film Cahaya dari Timur tuh baru kemarin nonton. Oh iya, nggak Untuk apa-apa. Laskar Pelangi itu udah lama banget, tapi masih ingat. Oh, Kebetulan kemarin saya nonton untuk yang film Cahaya dari Timur, dan saya udah buat rangkumannya Wah, di depan saya ini. rajin sekali Mas Didi ya. Ya udah Mas, langsung aja masih banding kelamaan ya. Film pertama yang mau kita bahas nih, Cahaya dari Timur, Beta Maluku nih Mas. Kebetulan film ini kan film lama nih Mas, keluaran tahun 2014. Tapi walaupun film lama, film ini itu bagus banget. Soalnya apa? Dapat penghargaan film terbaik nih di Festival Film Indonesia tahun 2014. Nah, karena kebetulan saya belum nonton nih Mas, bisa diceritain sedikit nggak tentang film Cahaya dari Timur, Boleh, Beta boleh, Maluku boleh, ini? boleh. Gimana Mas? Jadi gini Mas David, Mm-mm. dari kemarin yang saya tonton, film Cahaya dari Timur ini bercerita tentang seorang bernama Sani yang diperankan oleh aktor Chico Jericho. Sebagai tokoh utama bercerita sebagai seseorang yang mempunyai cita-cita sebagai atlet sepak bola profesional. Waduh, keren banget. Di mana dalam mengejar cita-cita tersebut, Sani ini menghadapi kendala, sehingga tidak bisa mendapatkan cita-cita tersebut. Nah, akhirnya saudara Sani ini memutuskan untuk menjadi tukang ojek di Maluku. Waduh, kasihan banget ya. Terus gimana tuh Mas nasibnya? Dari cerita tersebut, ceritanya itu di Maluku itu sedang terjadi konflik antar umat beragama. Oh gitu. Jadi di waktu si Sani ini bekerja, secara kebetulan terjadi konflik antara umat beragama tersebut. Oh, jadi kamu cuma beragama di Iya. sana bilang waktu itu. Kebetulan juga Sani ini setelah dia gagal menjadi atlet sepak bola itu, dia itu udah bertekad bahwa saya nggak mau deket-deket sama sepak bola, saya nggak mau main sepak bola lagi. Trauma Jadi katanya. trauma. Ya. Tapi setelah melihat korban jatuh di depannya, melihat seorang anak tertembak dan tewas di depannya, saudara Sani ini berpikir, bagaimana kalau saya membuat sepak bola itu sebagai pengalihan agar anak-anak di sini itu tidak mempunyai pikiran yang negatif, selalu konflik begitu. Sehingga saudara Sani yang dulunya sudah enggan untuk bermain sepak bola itu hanya kembali bermain sepak bola lagi hanya untuk menghibur anak-anak begitu. Waduh. Nah, dari Sekali sini ya. akhirnya itu mengubah semuanya. Oh iya. Cuma dari sepak bola membuat anak-anak menjadi rajin, dari yang awalnya cuma mengisi waktu luang menjadi anak-anak rajin, banyak yang nonton, akhirnya membuat suasana baru, membuat kerukunan, hingga akhirnya terciptalah suasana yang berkualitas, tim yang berkualitas. Nah, dari itu, dari daerah konflik antar umat beragama itu tersatukan oleh satu hobi, satu kegiatan, yaitu sepak bola. Nah, dari sini kita bisa ambil nilainya, bahwa dalam film ini mengandung nilai toleransi yang sangat besar. Walaupun awalnya kita diperlihatkan dengan isu-isu ya konflik sara, tapi akhirnya kita tahu bahwa semuanya itu bisa kita bungkus, perbedaan bisa kita bungkus dengan banyak cara, bisa dengan pendekatan, bisa dengan hobi, bisa dengan hal-hal yang kita suka bersama.
bisa dengan nasionalisme, karena kita lihat bahwa rakyat Maluku itu bersatu mendukung klub mereka untuk bertanding di tingkat nasional. Jadi mereka udah nggak memandang agama apa atau bahasa apa, ras apa, yang penting semuanya itu bersatu, terus tim kita menang begitu. Nilai yang bisa kita ambil selain toleransi antar umat beragama, nasionalisme, tapi juga itu tadi saat itu mengajarkan kita untuk tidak menyerah dengan keadaan, bahwa usaha bisa mengubah segalanya. Begitu Mas Hafid untuk pesan dari film Cahaya dari Timur. Selain itu juga orang yang berusaha itu selalu akan mendapatkan hasil, sekecil apapun, sesedikit apapun, selalu akan ada hasilnya. Tinggal kita mau menghargai hasil tersebut atau tidak. Kita mau berusaha lebih lagi untuk mencapai hasil yang lebih atau tidak. Kita mau mensyukuri hasil tersebut atau tidak. Begitu Mas. Oke, terima kasih Mas Didi, padat sekali tadi ya pesan-pesannya ya. Oke, lanjut ke film kedua nih Mas. Boleh Mas Didi. Film Laskar Pelangi nih. Nah, bisa diceritain nggak Mas film tentang Laskar Pelangi ini sama nilai-nilai yang ada dalam film ini? Singkat aja, boleh flashback memori aja, ini udah agak lupa saya Silakan aja Mas Hafid, karena saya yakin orang Indonesia mana sih yang belum nonton film Laskar Pelangi ya? Siap, semua orang pasti tahu. Silahkan Mas Didi. Nah, jadi film Laskar Pelangi ini mengisahkan tentang 10 anak di SD Muhammadiyah, di mana SD tersebut sebenarnya sudah mau ditutup kalau muridnya itu kurang dari 10 gitu. Gitu. Jadi ada guru ibu muslimah itu berusaha mati-matian agar SD tersebut itu tetap berjalan gitu. Dan akhirnya ya tetap berjalan dengan terpenuhinya jumlah siswa. Dari sekolah tersebut itu banyak latar belakang keluarganya, ada yang dari keluarga miskin, ada dari Akiong, dari keluarga Tionghoa yang kaya. Nah, dari film tersebut sebenarnya kita belajar bahwa keberagaman itu bisa kita satukan, tergantung bagaimana kita mengurusnya. Seperti tadi, kalau tadi lewat HP, ini lewat pendidikan, begitu. Semua dari anak-anak itu memiliki latar belakang yang berbeda, hobi yang berbeda, kecerdasan yang berbeda, tapi bisa dibungkus dengan satu pendidikan, satu pengetahuan, satu tempat. Dari film ini kita juga belajar keberagaman itu tidak menjadi halangan kita untuk saling bersosialisasi, saling menghargai, saling berhubungan. Justru dari keberagaman tersebutlah kita bisa belajar lebih mengenal teman-teman kita yang lain, menghargai apa nilai positif yang kita belum punya, bisa kita ambil dari teman-teman kita yang berbeda dari kita begitu. Udah, itu aja sih Mas Hafid yang bisa saya ambil dari film tersebut. Lalu untuk selanjutnya Mas Didi, dari kedua film ini nih, nilai harmonis apa yang bisa kita dapat nih? Iya. Sebenarnya film ini sama-sama ya, membahas tentang keberagaman kita di Nusantara, cuma cara mengusnya yang berbeda. Kalau di film pertama diawali dengan konflik, untuk di film kedua itu sama sekali nggak ada, maksudnya konflik cara begitu. Film kedua benar-benar pure, benar-benar keberagaman itu langsung menyatu. Kita diajarkan ini orang Tionghoa berhubungan dengan orang lain nggak masalah, berhubungan dengan orang lokal nggak masalah begitu. Dan untuk film di atas itu bahwa keberagaman, perbedaan yang awalnya mungkin kita nggak mengenal, mungkin kita terlalu membangga-banggakan diri kita sendiri, dia salah, ini salah, sebenarnya bisa kita bungkus dengan sesuatu yang mungkin semua orang suka, seperti hobi olahraga atau hal-hal yang lain yang bisa membuat kita erat, bisa membuat kita satu, dan ya intinya bisa menyatukan lah. Nggak semua perbedaan harus dijadikan satu, tapi kita bisa membungkus perbedaan itu menjadi satu. Masih ada bagus banget ya kalau Mas Didi ya. Waduh, tapi sayangnya waktu juga nih Mas yang misalkan kita Mas, karena terbatas waktu, jadi cuma segitu aja nih. Kegiatan kita pada kali ini, semoga kita bisa ketemu lagi ya di kesempatan ke depan ya, bahas film asik kayaknya sama Mas Didi ini. Ya udah sekian.
yang bisa saya sampaikan maupun kelompok 2 sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.